Belum ya? Udah. Halo guys, oke, kita akan berbincang-bincang pada hari ini kepada dokter yang benar-benar setiap harinya itu menangani pasien COVID-19. Oke, di vlog kali ini saya akan membahas COVID itu sebenarnya hoax apa enggak. Oke, kita langsung bertemu dengan Pak Dokter. Ya. Pak Dokter siapa ini, Pak? Saya Dr. Harwidakto. Ya. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Oke. Saya di IGD dan bisa dibilang saya itu sangat amat banyak kontak dengan pasien-pasien COVID di Bayangkara. Setiap harinya. Hampir bisa dibilang setiap hari. Pak, di rumah sakit sudah berapa lama, Pak, kerja di rumah sakit? Saya mulai 1 April. Mulai 1 April ini, tahun 2020 ini. tahun 2000. Ya saat awal-awal COVID itu langsung maksudnya langsung kerja di rumah sakit Ya, itu. Berarti awal-awal berarti ya. benar-benar challenging banget, Pak. Ya. Pertama masuk kerja, daftar di bulan Maret. Saat daftar di sana ditanyain kenapa kok daftar, kan baru banyak COVID. oh benar, Kok malah daftar kenapa? Betul. Kan baru banyak COVID. Nah, saya nggak bilang jiwa kemanusiaan saya terpanggil. Oke, gilus. Kenapa mendaftar? Jiwa kemanusiaannya terpanggil karena COVID yang Ya. sangat merajalela, Pak. Ya. Sebelumnya apa, Pak, aktivitasnya, Pak? Sebelum Maret itu? Sebelumnya saya itu buka praktek di rumah. Oh, Dan praktek di rumah. Oke. Sampai saat ini masih ada, itu masih Oke. berjalan. Saya dengan istri saya praktek di rumah pagi dan sore. Terus kemudian saya kok merasa terpanggil, kok ini COVID itu saya harus turun juga, saya harus membantu banyak orang ya. Akhirnya saya mendaftar di Bayangkara. Oke. Sebenarnya Pak Harwi ini tidak perlu mendaftar di rumah sakit, sebenarnya aktivitasnya sudah di ini ya, Pak ya? Sudah Sudah praktek di rumah. buka Iya. praktek sendiri sudah ya, Pak? Izinnya aman semua ya, Pak ya? Nah. Sebenarnya sudah aman semua. Oke guys, jadi saya itu orang umum. Pak Harwi ini adalah dokter. Jadi kalau saya orang umum, itu banyak sekali hoax tentang COVID-19. Ya. Itu bener nggak, Dok? Pak? Bener nggak hoax-hoaxnya itu bener nggak sih? Katanya. Katanya Kamu kalau misalnya saudaranya misalnya mati ini jantung tapi mau tak klaim COVID nggak, ya, tapi tak bayar 60 juta. Itu dapat bener uang nggak? banyak gitu. Oh. Wah, gila itu hoax yang sangat sangat tidak dapat dibuktikan kebenarannya. sangat menampar dunia kedokteran ya. Karena ya memang kalau nggak ada, setahu saya nggak ada rumah sakit yang yang ayo kamu saya COVID kan, itu nggak ada kayak Itu ada. Nggak Di rumah sakitnya sendiri juga tidak ada seperti itu ya, Pak ya. Nggak Itu ada. gila banget itu, Pak. Itu Tidak ada. hoax yang membuat kita orang umum jadi "Ih, gila ini Iya. COVID ini benar-benar ternyata hoax, ternyata dibuat-buat." Mikirnya terus tenaga kesehatan banyak uang ya? Iya. Gila. Enggak lah, Kenyataannya seperti apa, Pak? kenyataannya kalau dibilang jujur ya Pak ya, tetap pendapatan dari praktek saya pun menurun. Praktek malah menurun, Pak. Menurun karena yang pertama orang takut buat periksa. Betul. Karena dengan interaksi banyak orang dia takut. Orang juga takut ke rumah sakit, pendapatan rumah sakit juga menurun. Pendapatan rumah sakit menurun. Kita orang awam malah tahunya itu rumah sakit itu malah wah ini yang panen ini bisnis rumah sakit ini kayak gitu. Ternyata enggak ya, Pak ya. Enggak, ya rumah sakit menurun karena apalagi rumah sakit yang tipe C itu menurun semua Pak, karena ya tadi itu pasien mau ke rumah sakit itu takut, apalagi di awal-awal ya. Kalau sekarang mungkin orang sudah mulai agak berani dengan adanya penerapan pola Dengan social protokol. distancing, protokol COVID, penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer, pasti itu sudah sedikit ada perubahan. Tapi kalau dulu awal turun Pak. Kalau turun. Berarti itu semua hoax ya, Pak ya? Hoax. Termasuk yang 60 juta itu diklaim itu kematian itu. Enggak, itu hoax, itu semua hoax. Itu tujuannya, motifnya apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Sebenarnya itu mungkin Atau kampanye biar orang-orang berani lawan COVID tapi malah kena COVID? enggak, kalau saya sih menilainya Ya? itu menilainya segelintir oknum yang ingin membuat tuh COVID itu nggak ada, kita nggak usah takut ya. Ya memang kalau dibilang COVID ada apa enggak, ya saya bilang ada, COVID itu pasti ada. pasti ada. Di Rumah Sakit Bayangkara sendiri, ya, Pak ya? Di Rumah Sakit Bayangkara sendiri itu COVID ada berapa pasien COVID, Pak? Ada, tapi saya nggak berani. Gitu kan ya. Ada jumlah Ya. kira? Ya. Kalau kita menangani ada, tapi kalau kita untuk menyantumkan jumlah itu kan karena memang bukan rahasia sih ya, rahasia kami bisa nggak berani. Oh, nggak bisa. Tapi ada. Tapi kalau intinya ditanya COVID ada, pasien itu ada. Ada.
Kalau memang ditanya ada. Kalau memang tidak percaya ya monggo ke Bayangkara. Dihirup. Iya. Oke Pak. Jadi saya juga sebagai orang awam itu saya tidak bisa membedakan antara hoax dan nyata. Ya. Ya, kalau saya tanya ke jenengan orang dokter berarti berarti ini benar-benar hoax nih, COVID itu benar-benar ada. Ya. Gini Pak, orang yang mati di bulan April tahun 2020 sama orang yang mati di bulan April tahun 2019 itu perbedaannya jauh nggak? Kalau menurut data, menurut jenengan? Kalau menurut saya, kalau yang perbedaan data itu pasti ada ya Pak ya? Ada. Memang COVID itu kan dia lebih menyerang yang kalau awal-awal itu dia yang ada komorbid itu dalam arti ada penyerta. Ya, riwayat ya, benar ya. Dia bukan cuma hanya COVID saja, dia ada diabetes, tensi, kemudian dia ada penyakit penyerta lain. Dan usia-usia rentan itu biasanya dia terkena. Nah, seiring berkembangnya zaman ini, COVID itu sudah bermutasi. Jadi dia itu kayak apa ya? Istilahnya sudah berevolusi. Dia menyerang semuanya. Virus yang dikejar adalah berarti dia malah berkembang biak dong Pak? Bermetamorfosis bukan berkembang biak. Jadi lebih baik atau sekarang itu yang dikejar itu adalah virus itu kan dia tuh menyerangnya ke imunitas tubuh kita. Kalau kita kondisi nggak fit, kita nggak apa ya, gampang kita pasti keserangnya. Bisa dibilang bukan dibilang pasti. Virus akan gampang mudah masuk. Oke. Gini Pak, yang tadi yang saya tanyakan itu sebenarnya maksudnya itu ada COVID dan nggak ada COVID, sebenarnya orang mati itu segitu. Misal paham nggak Pak? Gini Pak, nggak sebelum ada COVID April 2019 itu yang mati 1000. Setelah ada COVID tahun 2020 yang mati 1000. Tapi bedanya orang yang sakit jantung, orang yang sakit hepatitis itu diklaim COVID semua. Padahal yang mati itu 1000 gitu. Nah itu juga saya sering baca yang mati itu sebenarnya sama dalam artian yang mati juga sama sebenarnya. Sama, cuma perbedaannya mungkin sekarang ada yang mati karena COVID. Ada yang mati karena COVID setelah dilakukan pemeriksaan. Kalau dulu rapid, walaupun rapid itu kan sekarang sudah tidak dianjurkan, yang dianjurkan menggunakan swab. Ya, saat di swab pun ternyata ada yang positif. Ya. Ada. Tapi bisa sembuh sebenarnya ya. Kalau untuk mengatakan sembuh apa tidaknya, ya karena memang sampai saat ini kan vaksin belum ada. Belum plan benar-benar ini vaksin. Belum kan. Ya harapannya kita semoga segera ditemukan lah. Agar bisa normal. Tapi sebenarnya untuk data itu tidak terlalu signifikan ya Pak ya? Enggak sih Pak sebenarnya ya. Kasatnya gitu kira-kira. Sebenarnya karena apa ya? Karena sekarang kan jadi media kan jadi ini meninggal ini COVID. Ya. Protokol COVID, jenazah protokol COVID, jadi angka COVID benar-benar naik. Ya. Tapi ya walaupun memang ada yang saat dibuktikan dilakukan swab pun juga hasil positif ada. Ada. Ya. Jenazahnya ada. Dan ya terakhir itu juga ada Jadi untuk intinya ya untuk mawas diri juga. Ya. Aduh, ini daripada nanti di swab nanti ternyata negatif atau positif lebih baik protokol COVID. Enaknya kayak gitu ya atau gimana nih? Bukan. Jadi gini, kita menerapkannya. Jadi kalau dari gejala COVID dari gambaran rosetnya juga sudah ada. Apakah ada ke arah tanda COVID apa tidak? Kemudian dia dari mana? Apakah dia zona merah? Oh betul loh, zona hitam. Terakhir itu ada yang ya adalah saya nggak menyebutkan dari mananya, tapi dari zona hitam itu di swab pun juga hasilnya positif. Jenazahnya itu? Jenazah positif. Gila, berarti intinya adalah COVID itu benar-benar nyata ada, tapi nggak kelihatan. Itu Pak. Gila. Kita tempur lawan ini ya, hantu ya, berarti ya. Itu kita tempur, kita nggak tahu lawan kita. Lawan kita ada. Lawan kita mungkin sekarang sedang mengintai kita. Tapi kita nggak tahu gimana lawan kita. Nah, gimana caranya? Itu tadi pakai masker selalu. Jangan pernah menurunkan masker ke dagu. Hand sanitizer, kemudian adanya physical distancing. Terus kita harus menjaga imun kita, minum vitamin. Itu ya, yang harus dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang cuma itu. Ya. Terus kalau kita sudah melakukan itu, kenapa harus PSBB Pak? Pertanyaannya. PSBB. Sebenarnya kalau Jakarta ya, mohon maaf ini agak intermezzo. Jakarta itu PSBB itu karena apa sih Pak? Atau kalau saya baca korannya lagi karena klaster-klaster baru itu dibentuk karena dari kantor. Jadi ini atau gimana ini Pak? Karena kadang gini ya, mungkin orang awam tuh kita sama orang lain kita nggak pakai masker. Kita pakai masker maaf. Betul. Kita ketemu orang lain ya nggak kita kenal, kita pakai masker nih, ngobrol pakai masker. Tapi saat kita ke kantor bareng ternyata gue koncoku kok biasa masker nggak usah dipakai. Nah itu yang buat kelengahan. Mungkin ya itu ya mungkin dari satu indikator membuat PSBB kan. Ya.
mentang-mentang kenal akrab, konco kental, Nah, nggak pakai pakai masker. Padahal konco kentalnya dari mana kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu dia dari mana, dia dari pergi, dia kontak dengan siapa, kita nggak tahu. Oke, luar biasa. Intinya COVID itu ada. Sekali lagi untuk para, ini menyebutnya apa nih? fansnya ini itu Anjario Holik. Anjari Holik, fansnya Om Anjari Holik, karena beliau ini memang sebenarnya juga teman saya. Ya, Itu percayalah, COVID itu nyata dan ada. bukan hoax, Cok. Bukan hoax. Wah, itu. Kadang saya juga sebel sendiri ada yang bilang, wah COVID itu hoax, nggak usah kita takut, kita yang penting kita jaga diri aja, jaga imun. Boleh ada pertanyaan? Oke, Boleh. istri saya ini gatel Ya. nih kayaknya mau bertanya, Pak. Jadi gini Bapak, Bapak kan di dinas di rumah sakit Ya. Polda Bayangkara ya. Itu termasuk rujukan nggak Pak? Ya, rujukan. Termasuk rujukan ya. Dan Ya. di situ kan bukan kalau dilihat dari namanya kan kelihatannya itu dari instansi gitu ya. Ya. Cuman itu untuk umum ya Bapak ya. Umum, itu bisa menerima umum dan BPJS. Oke, itu jadi Oke. Jastuno ya buat Ya, teman-teman. jadi bukan hanya Meskipun itu namanya rumah Ya. sakit Bayangkara, bukan Nah, berarti iya, itu kan untuk nggak semua orang tahu ya. Ya, bukan hanya untuk anggota atau kemudian enggak, umum kita terima semua. Dan ada beberapa memang rumah sakit itu yang disebut rujukan, ya rumah sakit rujukan. gitu Ya, kan. ya, ya. Nah itu di dalamnya itu tuh ada ruang isolasi sendiri nggak sih Bapak? Untuk yang Ada. khusus untuk yang Ada. Bayangkan. Bunkernya atau apa yang sebutannya? itu sudah yang terbukti sudah melewati rapid, sudah di apa ya pastikan terkena COVID-19 baru diisolasi atau yang baru mengarah saja. Prosesnya dulu, Oh, jadi tahapan-tahapan. tahapannya ya, Ya. tahapannya gini misalkan. Katanya ada bangsanya tadi ya. Bangsal ada, jadi bangsal khusus penanganan COVID ada. Ruang Jadi isolasinya sendiri. ruang isolasi khusus, kita menyebutnya ruang isolasi. Jadi pasien datang, seandainya kita tuh di depan itu selalu kita tanyakan, ada keluhan apa, batuk, pilek, demam, ada riwayat bepergian dari zona merah, terus ada kontak apa tidak, itu selalu kita tanyakan. Kita screening. Kalau sudah kita screening, kita pastikan, oh ini dia tidak ada ke arah situ, kita lolos. Nah, sekarang kan gini Bapak, ini menurut dari teman-teman juga ya, menurut dari teman-teman juga kan, termasuk saya sendiri, itu kalau misalnya, kebetulan kan saya juga setiap bulannya kan ini lagi ada kontrol, sering ke rumah sakit Ya. gitu kan. Kita masih ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ya. Pernah akhir-akhir ini keluar kota enggak? Ya. Bla 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 sama lah sama yang diutarakan tadi. Nah, ada yang beberapa orang itu karena takut gitu loh, karena takut Bilangnya nanti enggak. pada bohong. Itu gimana ya Bapak ya? Nah itu sebenarnya yang Itu kembali lagi ke orangnya ya, ya, Pak ya. itu sebenarnya kembali ke masing-masing pribadi ya kan. Tapi bisa kebaca nggak Pak? Bisa bahasa Jawanya mungkin bisa konangan nggak gitu loh? Ah. Bisa Itu ketahuan susah nggak? juga loh, susah juga. Karena memang COVID itu kan Nggak ada kelihatan. orang yang tanpa gejala, dia benar-benar nggak ada gejala. Saya ada tuh pasien yang benar-benar nggak ada gejala, tapi setelah di swab positif ada. Oh, nah Tapi itu. setelah kita terisi ternyata dia ada kontak dengan yang positif atau dia ada habis pergi dari mana. Dan biasanya itu ketahuan saat sudah masuk ke ruang IGD, ternyata ketahuan, oh dia ternyata bukan dia habis pergi dari mana, dia ada kontak dari mana, ya itu sebenarnya saya sedikit menyayangkan karena Untuk orang-orang semacam Nah. itu ya sebenarnya selain merugikan dirinya sendiri jelas merugikan ya, orang lain. bukan orang lain, karena ya kalau nanti tenaga kesehatannya sampai terkena ya kita juga kebingungan juga nanti untuk penanganan COVID itu seperti apa nanti. Jadi mungkin pesan moralnya ya memang harus Jujur, saling terbuka jujur. ya. Iya jujur Intinya ya. jujur. Kita Jangan bersatu, ya. jujur, tetap Jujur. social distancing dan tetap Karena itu protokol sangat, ya. sangat merugikan untuk Ya, semuanya ya. nggak untuk sebagai- semuanya. Bukan hanya untuk kita. Kita nggak tahu, mungkin dia nggak jujur sama kita. Kemudian kita kena, kan kita nggak tahu. Kemudian kita kumpul sama keluarga, kumpul dengan orang lain, kita juga bisa menyebarkan orang lain. Karena kadang-kadang kan ada yang tanpa Pak, mohon gejala maaf, virusnya itu nemploknya di baju atau di tubuh kita sih, Pak? Di langsung semua, ke kan? hirup ya. Iya, Semua semua. nempel. Jadi ya hirup. Yang terbaru kan kalau tidak salah ya, kalau saya nggak salah mungkin diingatkan nanti ya. Dari WHO kan mengatakan kalau si SARS-CoV-2 atau COVID ini kan dia airborne, jadi dia terbang di udara. Hah? Terbang ya? Itu yang terbaru kalau saya nggak ingat kan ya. Dia terbang di udara kayaknya.
Itu seperti kalau saya salah diingatkan nanti. Oke. Kalau mengenai ini Pak, apa namanya interaksinya lebih mengkhawatirkan dengan suhu dingin atau suhu panas ya? Itu sih nggak ada kan sih, tidak Nggak ada ini ya pengaruh ya. Misalnya hujan, Kalau- misalnya hujan itu COVID-nya mati atau panas COVID-nya mati Kalau enggak ya? dulu saya dengar kan gini, bakteri virusnya itu bisa berkembang di suhu dingin ya ketimbang suhu panas. ya. Makanya ada orang yang Tapi haus. ternyata kita zona tropis juga sekarang Jogja panas kayak gini Iya. tetap masih banyak peningkatan. Oh begitu ya. Jadi Jadi tidak ada pengaruh ya Ya, Pak ya? nggak sih, ke nggak cuaca ada. ya? Lebih ke imun tadi Ya, sama lebih ke imun ini. sama faktor kebersihan kita sih, lebih ke Oke. faktor kebersihan itu. Oke. Jadi ada kata-kata khusus untuk yang menyebar hoax tentang COVID nggak? Apa ini? Kata-kata Sama, khusus? ya. Kata-kata khusus buat Kalau saya kata-katanya jangan menyebar hoax, Cuk. Wah, itu sebel banget saya sama orang kalau, hoax. kalau saya itu ya cuma ayolah mari kita lawan bersama-sama COVID ini. COVID itu nyata, COVID itu ada walaupun nggak terlihat. Sudah banyak yang jadi korban. Kita para tenaga kesehatan juga banyak yang sudah jadi korban, banyak sekali. Jenazah 60 juta, kalau suruh ngaku Ya, jadi itu dapat 6 juta. itu nggak ada. COVID itu gila. Tidak itu. ada, itu tidak Itu ada. hoax paling Hoax. trending itu, Pak. Hoax. Itu tidak ada. Kalau memang ada, mau dibuktikan nggak masalah. Kalau memang ada ya. Tapi setahu saya nggak ada rumah sakit yang akan memaksa pasien. Ayo di COVID nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman untuk Anjario Holik. Anjare Holik jujur. Jujur, jangan ini ya, jangan menyepelekan. Ya, Sebenarnya jangan menyepelekan sih orang-orang yang Iya. nongkrong kayak gini. Itu sebenarnya Tapi kan kita pakai masker, Pak. Kita pakai masker. Kita Nah, pakai masker. menyepelekannya ketika nongkrong nggak apa-apa, tapi nggak sesuai dengan Ya, protokol itu yang tidak sesuai menyepelekannya. dengan protokol, kemudian masker dilepas, masker taruh di dagu, kita nggak sesuai dengan protokol. Meskipun sekarang masker jadi style ya. Iya, jadi jadi style ya, jadi style ya. Saya baru tahu masker ada seperti ini, Pak. Iya Pak, lu setan Pak. Oke guys, terima kasih, dadah.